Pikes Peak International Hill Climb bisa dikatakan bukanlah balapan biasa, yang mana di balapan yang sudah digelar sejak tahun 1916 dan berlangsung di Colorado, Amerika Serikat ini, semua pembalap akan dituntut harus bisa menaklukkan jalan pegunungan sepanjang 12,42 mile atau hampir 20 km dengan total 156 tikungan. Dan yang balapan ini semakin ekstrim. Selama balapan berlangsung, setiap pembalap akan memulai dari garis start yang berada di ketinggian sekitar 2.862 meter dari permukaan laut. Sementara untuk garis finishnya berada di ketinggian sekitar 4.302 meter di atas permukaan laut. Dan sepanjang trek balap, mobil balap Pikes Peak ini juga tidak hanya menghadapi tikungan sempit ataupun perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Karena bisa aja ketika mobil balap berada di garis start, suhu udara di area itu sangat kering dan juga lembab. Sedangkan untuk di area mendekati garis finish, suhu udara di area dekat garis finish ini sangat dingin atau bahkan bersalju. Dan di posisi ini, kadar udara yang berada di trek dekat garis finish ini juga otomatis menjadi jauh lebih tipis. Yang bahkan hal ini bisa membuat mesin kehilangan tenaganya sebanyak 30% jika dibandingkan pada saat di garis start. Namun selain dari trek balap Pikes Peak ini yang sangat menantang dan juga unik, untuk di setiap mobil balap yang ikut serta di ajang balap ini juga agak kalah unik. Dimana kalau kita melihat mobil balap Pikes Peak, biasanya mobil balap itu akan memiliki sayap yang berlebihan di mobilnya. Seperti ada mobil yang menggunakan rear wheel yang sangat besar, splitter depan yang sangat panjang, bahkan ada yang menggunakan front wing besar di bagian depan mobil yang membuat kita akan bertanya tentang mobil balap Pikes Peak ini. Kenapa mobil Pikes Peak membutuhkan sayap yang sangat besar dan juga banyak di mobil balapnya? Dan apa sebenarnya fungsi dari sayap yang berlebihan di mobil Pikes Peak ini? Jadi alasan utama kenapa mobil Pikes Peak akan menggunakan sayap berlebihan di mobil balapnya tentu aja ada di masalah udara yang sangat tipis, yang mana secara sederhana sayap mobil akan bekerja dengan memanfaatkan aliran udara untuk menghasilkan gaya aerodinamika. Dan ketika udara mengalir melewati wing dengan profil tertentu, tekanan dan arah alirannya akan menghasilkan gaya yang menekan mobil ke permukaan jalan atau biasa yang disebut dengan downforce. Dan semakin besar downforce, otomatis akan semakin besar juga gaya tekan mobil ban ke mut aspal. Dan ketika ban mendapatkan beban vertikal yang lebih besar, kemampuan ban untuk menghasilkan grip juga dapat meningkat. Tapi karena teori downforce ini akan bekerja secara maksimal di dataran yang cukup rendah, hal ini akan menjadi tantangan baru buat balapan Pikes Peak yang diselenggarakan di daerah pegunungan. Yang mana seperti yang sudah saya sebutkan, garis start balapan ini aja udah berada di sekitar 2.862 meter dari permukaan laut. Lalu kemudian mobil balap juga harus terus mendaki sampai dengan lebih dari 4.300 meter dari permukaan laut. Dan semakin tinggi posisi mobil dari permukaan laut, otomatis kepadatan molekul udara juga akan semakin rendah, yang pada akhirnya wing yang sama akan menghasilkan downforce lebih sedikit ketika mobil berada di puncak dibandingkan ketika mobil berada di daratan yang dekat dengan permukaan laut. Dan inilah salah satu alasan mengapa para insinyur ajang balap ini tidak bisa sekedar memasang sayap berukuran normal, karena dengan molekul udara yang tipis, mereka harus membuat perangkat aerodinamika yang jauh lebih agresif untuk mendapatkan gaya tekan yang dibutuhkan. Dan hal inilah yang membuat mobil Pikes Peak akan terlihat sangat berlebihan seperti yang ada di Nissan Skyline GT-R R35 Monster. Jika dilihat, mobil ini memiliki sayap yang sangat besar di bagian belakang dan juga sayap besar pada bagian depan mobilnya. Kemudian alasan penggunaan sayap berlebihan di mobil Pikes Peak tidak berakhir sampai di permasalahan kepadatan udara aja, karena permasalahan di trek balap Pikes Peak ini juga berada pada tikungannya, yang mana berbeda dengan sirkuit tertutup seperti Monza atau Spa-Francorchamps yang memiliki lintasan panjang dan beberapa tikungan berkecepatan sangat tinggi. Pikes Peak merupakan jalan gunung yang sangat berliku, di mana dari total jarak 20 km ada 156 tikungan yang pembalap harus lewati dengan cara sempurna. Dan karena itu, mobil harus terus melakukan pengereman, berbelok, kemudian kembali berakselerasi tanpa harus ada oversprint di bannya. Dalam kondisi seperti ini, grip mekanis dari ban aja belum tentu cukup. Dan lagi-lagi, insinyur balap Pikes Peak tentu saja membutuhkan bantuan dari aerodinamika lagi. Tapi masalahnya, downforce sangat dipengaruhi oleh kecepatan. Dan secara sederhana, semua ini bisa terjadi karena semakin cepat udara melewati sayap, semakin besar potensi gaya aerodinamis yang bisa dihasilkan. Tetapi karena Pikes Peak memiliki jalur yang selalu menanjak, hal ini tentu aja membuat mobil balap tidak selalu melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Maka dari itu, mobil balap tentu aja membutuhkan paket aero yang sangat agresif supaya tetap menghasilkan downforce sebanyak mungkin ketika mobil keluar dari tikungan dan mulai kembali berakselerasi. Dan disinilah sayap besar ataupun lebih banyak menjadi sangat penting, karena dengan penggunaan sayap besar ataupun tambahan sayap di bagian depan, hal ini tentu aja akan memberikan grip tambahan buat ban mobil, yang ngebuat semua pembalap bisa memiliki kecepatan lebih cepat ketika melewati tikungan, karena downforce dari sayap-sayap itu akan bekerja secara langsung walaupun di kecepatan yang cukup rendah. Tapi bukannya kalau makin banyak downforce di mobil, hal ini juga membuat drag atau hambatan udara semakin besar juga.
Jawabannya iya, tapi hambatan itu sebenarnya memang benar-benar dibutuhkan untuk setiap mobil balap Pikes Peak. Kenapa? Yang mana untuk kelas balap Pikes Peak seperti Unlimited, setiap mobil-mobil balap yang ada di kelas ini akan dibuat secara ekstrim untuk mengejar waktu tercepat. Sebagai contoh yang sangat jelas bisa dilihat pada Ford Supervan 4,2 yang turun di Pikes Peak pada tahun 2023, di mana mobil yang bentuk dasarnya terinspirasi dari van listrik ini menggunakan 3 motor listrik untuk penggeraknya dengan output sekitar 1.400 horsepower. Bayangkan, sebuah kendaraan berbentuk van memiliki tenaga sebesar itu. Kalau tenaga sebesar itu langsung disalurkan ke roda tanpa bantuan drag dari sayap besarnya, masalah dari mobil ini bukan lagi hanya terlalu cepat, melainkan ban juga bisa langsung kehilangan traksi ketika pembalap menginjak pedal akselerator. Bahkan mobil ini juga bisa dikatakan sangat berbahaya untuk diuji coba di trek balap Pikes Peak karena akan menjadi sangat liar dan juga sulit dikendalikan. Oleh karena itu, downforce dan drag dari spoiler besar yang ada di mobil akan membantu mobil ini untuk tetap seimbang. Karena ketika mobil melaju, sayap tentu aja akan menghasilkan gaya yang menekan mobil ke jalan. Dengan begitu, ban mendapatkan beban vertikal tambahan dari hambatan udara tanpa harus menambahkan bobot fisik jauh lebih besar di mobilnya. Dan karena hambatan udara ini, Ford bahkan mengembangkan Supervan 4,2 dengan paket aerodinamika khusus Pikes Peak yang dirancang untuk menghasilkan sekitar 2 ton downforce pada kecepatan 150 mph atau sekitar 241 km per jam. Dan walaupun angka downforce itu dianggap sangat tidak masuk akal, tapi itulah gambaran seberapa ekstrim kebutuhan grip di balapan Pikes Peak ini. Kemudian selain itu, karena balapan Pikes Peak ini juga memiliki udara yang semakin tipis ketika mendekati garis finish, drag yang berada di paket aerodinamika mobil balap ini juga akan menjadi lebih berkurang, yang membuat kinerja mobil juga akan menjadi lebih ringan dan juga cepat. Dan yang pasti, mobil akan menjadi lebih mudah dikendalikan dan jauh dari kata understeer. Jadi pada akhirnya sekarang kita bisa memahami kalau sayap raksasa dan juga banyak di mobil Pikes Peak bukanlah sekedar desain yang dibuat supaya mobil terlihat ekstrim. Karena di balik bentuknya yang berlebihan terdapat perhitungan aerodinamika yang sangat serius di setiap mobil balap Pikes Peak. Di gunung yang setinggi lebih dari 4.300 meter, udara yang semakin tipis membuat mobil kehilangan sebagian kemampuan menghasilkan downforce. Sementara itu, lintasan dengan 156 tikungan menuntut mobil tetap memiliki grip, bahkan ketika kecepatan belum terlalu tinggi. Ditambah lagi tenaga mesin yang bisa mencapai ribuan horsepower membuat kebutuhan terhadap traksi menjadi semakin besar. Dan hal ini ngebuat hambatan udara malah lebih dibutuhkan ketika balapan. Dan dengan semua hal itu, mungkin inilah keunikan dari balapan Pikes Peak. Karena kalau di balapan lain, downforce besar akan sering dianggap sebagai kekurangan karena menghasilkan drag yang sangat tinggi. Tetapi untuk di area gunung, grip dan juga hambatan udara menjadi jauh lebih berharga daripada sekedar membuat mobil menjadi lebih cepat. Dan hal ini jugalah yang membuat semakin ekstrim bentuk sayapnya, maka akan semakin jelas juga kalau mobil tersebut memang dibuat untuk menghadapi kondisi trek balap yang tidak normal. Gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.